Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan persiapan KSNP kita ya. Kali ini kita sudah sampai pada materi kombinatorika yang kedua ya, yaitu saya beri nama berpikir rekursif dan Pigeonhole Principle ya. Oke, kita mulai dengan berpikir rekursif. Jadi apa sih yang mau kita lakukan di berpikir rekursif ini? Biasanya ini digunakan ya untuk ini Pak, menyederhanakan perhitungan kita nantinya gitu ya. Oke. Jadi kalau kita kemarin sudah tahu bagaimana mencari solusi dari relasi rekursif, mungkin itu gampang ya. Tapi yang susah itu bagaimana mencari relasi rekursifnya ya. Jadi mencari persamaannya itu yang susah ya. Persamaan rekursifnya itu yang sebenarnya yang lebih greget ya daripada mencari solusinya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya agar kita bisa mendapatkan persamaan rekursif? Jadi yang pertama biasanya kita bekerja dari kasus yang kecil-kecil dulu ya. Terus kita melihat dari kasus-kasus kecil itu mereka tersusun dari kejadian-kejadian yang seperti apa ya. Di sini saya beri nama kejadian saling lepas gitu ya. Seperti apa itu nanti kita lihat contohnya. Terus setelah kita dapat dua ini, maka kita akan berhubungan kasus itu dengan melihat kejadian-kejadian sebelumnya. Karena relasi rekursif itu kan begitu kan, teknik mencacah dengan memanfaatkan orang-orang sebelumnya. Keren sebenarnya. Kita lihat contohnya apa. Di sini kita punya contoh. Diberikan sebuah kotak berukuran 2 kali n ya, dengan n-nya bisa sama dengan 1. Kita langsung jawab di sini. Kita punya 2n kotak gitu ya. Katakanlah begini ya. Seperti ini kotak pertama ya, kotak pertama ya, kedua ya, ketiga, keempat, terus keempat ya, terus ini yang ke n. Berarti ini totalnya akan ada 2n kotak ya. Terus apa? Masing-masing dari kedua n kotak kecil itu akan diisi bilangan 20 atau 19. Dengan pengulangan diperbolehkan. Jadi 19-nya boleh sebanyak mungkin, 20-nya boleh sebanyak mungkin ya. Terus yang ditanya apa? Tentukan banyaknya cara pengisian ya, sedemikian hingga setiap dua kotak yang bertetangga ya, perkaliannya genap. Jadi yang dimaksud bertetangga itu yang ini ya. Jadi ini sama ini bertetangga gitu ya. Nah, ini sama ini juga bertetangga ya. Tapi yang kalau menyilang tidak ya. Jadi kalau ini sama ini tidak bertetangga ya. Jadi cuma yang dipisahkan terhubung oleh satu sisi aja gitu. Nah, sekarang seperti yang teknik yang tadi untuk bekerja rekursif ini kita harus melihat kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Melihat kasus-kasus kecil dulu ya. Misalkan kalau n-nya 1 ya, maka berarti kotaknya kan cuma begini doang ya. Berarti ini diisinya bisa siapa aja ini. Kan bisa 0, 0 gitu ya. Atas 0 bawah 0, terus bisa 1, 0 ya. Bisa 0, 1 juga ya. Kalau 1, 1 boleh nggak? Kalau 1, 1 kan nggak boleh ya. Jadi ingat ya, agar perkaliannya genap kan kita harus mengalihkan genap dengan genap atau ganjil dengan ganjil ya. Jadi saya wakilkan si genap itu dengan 0 ya, si ganjil itu dengan 1 ya. Jadi kan ini cuma ada 2 ya. Berarti 20-nya saya tulis 0 aja gitu ya. Kan sama aja, kan cuma maunya genap ya. Si 19-nya kita wakili dengan 1 ya. Berarti yang ini bukan ya. Yang 1-1 bukan ya. Ini berarti ini tidak ya. Berarti saat n-nya 1 ya, ada berapa ini? Ada 3 cara ya. Atau ada 3 kemungkinan ya. Sekarang kalau n-nya 2 ya, berarti
kotaknya kan begini berarti ya. Oke, berarti ini ada siapa saja kemungkinannya. Bisa, oke kita tulis ini, bisa 0 semuanya ya. Oke, bisa apa lagi? Oke, bisa 0, 0, 1, 0 ya. Kan boleh ya. Lihat ini perkalian yang bertetangga kan 0 ya. Atau genap. Oke, terus berikutnya apa? 0, 1, 1, 0 ya. Oke, terus apa lagi yang bisa? Oke. Jadi sebaiknya sih ngitungnya kita ini ya. Ada polanya ya. Kita berpola gitu. Mungkin misal kita mau fokus sama yang di atas misalnya. Kita mau fokus misal sama baris pertama ini ya. Jadi kita mulai dari 00 dulu ya. Ini 00 lagi ya. Masih bisa nggak? Ini harusnya 00 dulu ya. Biar apa? Biar kita terurut ya. Berpikirnya biar teratur ya. Oke, jadi misal kita ganti, kita fokus ke 00 dulu ya. Yang atasnya 00 dulu. Oke, berarti kalau ini 00 lagi, selain ini sama ini berarti ini 0, ini 1 ya. Oke. Ada lagi nggak? Yang bawah ini udah nggak bisa lagi ya. Berarti yang 00 di atas sudah selesai ya. Nah, sekarang yang tugasnya si 01. Kalau yang di atas 01 gimana? 01 berarti ini kan bisa 00 ya. Oke. Terus kalau 01 lagi 01 kan bisa 10 ya. Terus bisa lagi? Udah nggak bisa lagi ya. Kalau 11 ya udah buyar. Atau 01 bawahnya ya udah buyar ya. Ya berarti tugas si 10, si 01 udah. Berarti sekarang 10 ya. 10 itu bisa 00 ya. Atau bisa apa lagi? Oke, bisa apa? Bisa ini tetap 10 ya. Berarti ini bisa 01 ya. Oke. Ada lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Oke. Berarti ada berapa? Ada 7 cara gitu ya. Oke, 7 cara. Oke. Sekarang kita lihat ya. Dari kejadian yang pertama sama kejadian yang kedua, artinya saat n-nya 1 dan saat n-nya 2, ada sesuatu yang selalu begitu enggak ya? Ternyata saat kita telusuri, ini kasus ini pasti ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama apa? Diawali oleh 00 ya. Jadi contohnya yang mana? Yang ini. Oke, yang ini. Oke, saya kasih tanda X ya. Yang ini diawali 00, ini diawali 00. Ini diawali 00 ya. Udah nggak ada lagi kan. Terus diawali apa ini? Diawali 10. Mana yang diawali 10? Ini ya. Ini diawali 10, oke. Kita kasih tanda centang misal. Ini diawali 10 ya. Dan terakhir diawali 01 ya. Itu yang mana? Yang ini ya. Ini diawali 01. Ini juga diawali 01. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini kejadian banyak ya caranya mengisi kotak 2N kotak ini ya, ini kita lihat berdasarkan yang diawali 00, 10, 01. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita misalkan aja, misalkan banyak cara ya pengisian yang demikian adalah KN ya. Jadi saat 2N kotak berarti banyak KN ya. Maka apa? Maka si KN ini akan sama dengan apa? Saya tulis ini KN. Oke, saya tulis di sini 00 ya. Artinya ini KN 00 itu pengisian KN yang diawali 00 gitu ya. Tambah KN 01 ya. Tambah KN 10 ya. Oke. Karena pasti terpisah oleh 3 orang ini kan gitu ya. Kan kita harus bisa melihat kejadian-kejadian saling lepaskan.
Sekarang kita fokus sama si ini ya, observasi pada si KN00 ini ya. Oke, KN00. Oke, kalau kita punya 2N kotak ya, apa yang terjadi? Oke, ini 00 ya. Oke, berarti sekarang ini tersisa N-1 kotak ya. Sekarang ini bisa diisi apa aja ini? Berarti kan ini bisa diisi apa? Ini bisa diisi apa? 00 ya, oke. Atau kita isi, ini gimana ya biar enak ya. Jadi si kolom kedua ini bisa diisi apa? Oke, kita fokus sama ini. Kita ganti tanda dulu, ganti warna ya. Jadi di kotak-kotak ini bisa diisi apa? 00 bisa ya, atau 10 juga bisa ya, atau 01 pun juga bisa ya. Artinya berapa banyak cara ini pengisian ini nih, si N-1 kotak ini berikutnya. Itu kan berarti sebanyak apa ini? Saya tuliskan ini apa? Berarti banyaknya cara mengisi N-1 kotak ini adalah berarti KN-1 yang diawali 00 kan itu ya, ditambah KN-1 yang diawali 10 ya, ditambah KN-1 ya yang diawali 01. Oke. Berarti kita punya apa? Si KN00 itu ya, sama dengan ini ya. Dan ternyata ini sendiri ya, ini kan lengkap ya, berarti kan ini sama aja dengan si KN ya. Nah, jadi kalau KN ya, lihat, ininya N ya, N semua. Ternyata di sini N-1 semua, berarti KN00 itu sama dengan apa? Sama dengan KN00 itu akan sama dengan KN-1 ya. Bisa dipahami ya. Oke, berarti ini kita replace menjadi apa? Sama dengan KN-1 ya. Ditambah, oke, sekarang masih tersisa ini ya. Nah, sekarang bagaimana dengan KN01 ya? Oke. Kita observasi di sini ya. Kalau KN01 berarti di sini 01 ya. Oke, sekarang siapa yang bisa mengisi di sini kan gitu ya? Siapa yang bisa mengisi dua kotak ini kan gitu ya? Itu bisanya berapa? Bisa 00 ya, sama 10 ya. Selain itu nggak bisa, berarti kita punya apa? Si KN01 itu sama dengan, oke, ingat ini sama, ini tersisa berapa ini? Tersisa N-1 kotak. Berarti ini berapa ini? Berarti KN-1 00 karena diawali 00 yang ini ya. Terus ditambah dengan KN-1 10 ya. Ini perhatikan juga bahwa KN10 ini akan sama ya dengan KN01 ya. Kan tinggal dibalik doang kan, berarti banyaknya sama tuh. Berarti ini saya tuliskan saja ini 2 kali misal kita fokus ke KN01 ya, 2 kali KN01 ya, karena banyaknya KN01 dan KN10 itu sama ya. Oke, kita dapat ini. Oke, ini sama dengan apa ini? KN-1 ditambah, oke, kita masukkan substitusi ini ya, berarti ini sama dengan apa? 2 kali KN01 itu apa? Adalah KN-1 00 ya, oke, ditambah KN-1 01 ya. Oke. Sama dengan ini apa ini? KN-1 ditambah, oke, kita kalikan ini, berarti kita punya apa? Berarti kita punya 2 kali KN-1 00 ya. Oke. 00 tambah 2 kali KN-1 01. Oke. Sekarang ini saya pecah menjadi ini KN-1. Ini saya pecah menjadi KN-1 00 ya. Tambah
apa KN-100 ya. Oke, kan ada 2 tuh. Jadi saya pecah seperti ini tambah 2 KN-101 ya. Oke, saya hapus yang ini biar tidak mengganggu ya. Oke, atau saya perkecil aja ya. Ini KN 10 ya. Oke, perhatikan. Oke, yang ini saya ganti sekarang ya. Oke, yang ini saya ganti. Nah, ini kan sama dengan apa ini? Seperti ini KN-1. Ini kan sama dengan apa? KN-2 ya. Alasannya sama dengan yang awal tadi ya, yang di awal tadi ya. Yang saat si KN00 berubah jadi KN-1 ya. Ini kan KN-100 akan berubah jadi KN-2 ya. Oke, plus ini kan berarti apa ini? Oke, ini sendiri saya kurung ya. Ini sendiri siapa ini? Iya benar, ini adalah KN-1 ya. Karena lengkap ya. Ini kan KN-100 tambah KN-101 ditambah KN-110 ya. Berarti ini KN-1. Sehingga kita punya apa? KN-nya itu sama dengan apa? Apa ini? 2KN-1 ditambah apa? KN-2 ya. Jadi ini relasi rekursif yang diinginkan ya. Oke, bisa dipahami? Berarti nanti tinggal mencari solusinya. Kalau ini ditanya apa ini? Apa ini? Tentukan banyaknya cara ya. Oke, berarti ini minta solusinya ya. Solusi eksplisitnya ya. Ya. Dan itu gampang, itu tuh kan sama aja dengan cara yang kemarin ya. Nah, saya hentikan sampai di sini karena menurut saya cukuplah sampai di sini. Yang selebihnya sama dengan yang kemarin. Oke, bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya silakan dicoba nanti latihannya ini ya. Oke, saya kira cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.